Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faris Rizky Maulana, NRP 0311840015. Di sini saya akan menjelaskan tugas signal processing saya dengan judul aplikasi konvolusi 2 dimensi pada image processing. Tujuan program yang saya buat adalah untuk mempelajari konvolusi 2 dimensi pada pengolahan citra. Programnya dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python menggunakan IDE Google Colab dengan link yang dapat diakses seperti berikut. Untuk kode pemrograman Python yang digunakan, yang pertama adalah mengimport library yang dibutuhkan. Di sini saya membutuhkan library NumPy untuk mengolah angka-angka datanya tersebut, kemudian SciPy, dari mana saya akan mengimport library signal untuk melakukan signal processing, kemudian Matplotlib untuk melakukan plotting. Setelah dilakukan import library, kemudian saya memanggil file yang akan diolah. Untuk file sendiri dapat berupa JPG maupun file dengan format PNG. Setelah memanggil file yang akan diolah, kemudian ditentukan matriks kernel yang akan digunakan. Di sini saya menyediakan 5 matriks kernel. Yang pertama adalah edge detection, kemudian sharpen, kemudian emboss, lalu Gaussian filter dengan ukuran 3x3 dan 5x5. Untuk nilai kernel matriksnya itu, nilainya digunakan itu untuk masing-masing fungsi itu sudah memiliki nilai pakem, sehingga misalnya kita melakukan edge detection, maka nilai untuk nilai kernelnya memang sudah ditentukan. Untuk nilainya itu min 1, kemudian min 1, 8, min 1, kemudian min 1, min 1, min 1. Kemudian setelah dilakukan tadi, sudah dipanggil kernelnya, kemudian dilakukan konvolusi dari gambar yang tadi sudah dipanggil dengan matriks dengan namanya tadi kernelnya tadi. Kemudian setelah dilakukan konvolusi, dilakukan diplot gambar tersebut. Yang dimana hasil setelah melakukan plotting dapat dilihat pada gambar yang ada pada di slide. Di sini adalah hasil pengolahan konvolusi menggunakan filter emboss. Mungkin setelah ini saya dapat menunjukkan codingan yang saya sudah buat. Untuk codingannya seperti berikut. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya melakukan import library. Di sini, yang di atas ini, yang pertama ini untuk mengambil gambar yang saya butuhkan. Yang dimana saya taruh Google Drive, kemudian dapat dipanggil biar dapat mengakses Google Drive yang saya connect tersebut. Kemudian ini sebenarnya hanya untuk tambahan saja untuk melakukan debugging. Jadi untuk setiap saya run, variabel yang sudah awalnya sudah ada, kemudian akan di-clear menggunakan function ini. Lalu setelah melakukan tadi seperti saya bilang, untuk setelah memanggil library, kemudian saya memanggil gambar yang akan digunakan. Di sini saya ada beberapa gambar, ini bisa dilihat. Ada ducks, Doria, gambar PNG dan sebagainya. Di sini saya coba terlebih dahulu untuk gambar ducks. Tanda pagar ini merupakan komen, jadi apabila saya berikan tanda pagar, maka codingan ini tidak akan berjalan. Dan untuk memperhemat waktu, saya sudah menuliskan 4 contoh ini, kemudian saya pagar untuk mempercepat nanti pada saat saya melakukan run. Kemudian di sini ada kernel yang tadi itu, dimana di sini saya akan melakukan edge detection terlebih dahulu, edge detection 3x3. Kemudian di sini saya akan melakukan pemanggilan tadi itu, pemanggilan gambarnya itu menggunakan imread, kemudian fname. Fname itu adalah tadi yang URL yang akan mengakses tadi itu gambar yang ada di folder image tersebut, yang dimana saya akan memanggil ducks. Kemudian saya rubah menjadi float, yang dimana float ini dapat membuat image-nya lebih baik filternya. Nah, kemudian ini kasus khusus, ada yang pembagian 255 ini. Mungkin saya jelaskan terlebih dahulu, ada di PowerPoint. Jadi ada beberapa kasus yang menarik yang dibahas pada codingan. Yang pertama di sini menggunakan edge detection pembagian 255 dan tidak menggunakan pembagian 255. Di sini pembagian 255 memudahkan untuk melakukan pendeteksian pada edge detection. Yang dimana di sini apabila ducks tadi saya run untuk angka pembagian 255 ini, hasilnya akan seperti sebelah kiri. Dan apabila saya bagi 255, hasilnya sebelah kanan ini.
Jadi mana hasil sebelah kanan ini lebih baik apabila namanya saya lakukan pembagian 255 ini. Jadi apabila nanti akan dideteksi kemudian hari oleh artificial intelligence, maka nanti akan lebih mudah untuk melakukan deteksi pada gambar sebelah kanan. Nah, ini ada notes yang penting untuk diperhatikan. Jadi gambar dengan 4 layer, yang dimana, oh ya sebelumnya untuk gambar yang JPG tadi, JPG itu memiliki 3 layer. Jadi JPG itu memiliki layer, umumnya memiliki layer 3. Mungkin saya gambarkan di slide kosong terlebih dahulu. Jadi umumnya gambar itu memiliki 3 komponen warna, yaitu RGB. Namun pada format PNG ada namanya tambahan, yakni ini namanya layer alpha, yang dimana ini adalah transparansi. Di sini bisa dilihat untuk layernya, karena di sini tadi memanggil gambar JPG. Nah, memanggil gambar tadi namanya DAX JPG ini, maka untuk IMDATA tadi kan saya panggil IMDATA kan, di IMDATA ini, maka untuk namanya ukuran layernya itu ada 3 lapis. Sedangkan apabila saya memanggil gambar yang memiliki 4 layer yang ada transparansi, contohnya adalah gambar blurry eye ini. Ini apabila ingin dilihat gambarnya seperti ini, mungkin kurang jelas kalau lihat di sini. Saya lakukan decodingnya saja, saya ganti di sini DAX, kemudian saya ganti ke blurry eye. Di sini dapat dilihat bahwa untuk layernya tersebut ada 4, yakni karena ada blur, makanya di sini layernya tuh bukan cuma RGB, namun ada alfanya, jadi RGBA. Nah, di sini bisa dilihat gambar tadi blur tadi. Nah, di sini kasus menarik nih, kenapa hilang? Nih, mungkin ada di kasus khusus yang saya jelaskan pada berikutnya ini. Nah, gambar yang blur pada gambar PNG pada kasus edge detection tidak akan terbaca dengan baik, dikarenakan saya di sini melakukan konvolusi pada 4 layer. Maaf, terbuka. Jadi apabila saya dilihat di sini saya melakukan untuk konvolusinya adalah sesuai shape yang ada pada gambar tersebut. IMDATA shape -1. -1 ini artinya membaca yang paling kanan ini dari IMDATA. Jadi IMDATA.shape itu adalah untuk mengetahui ada berapa sih bentuk dari array-nya tersebut, dan -1 adalah membaca yang paling kanan. Di sini karena 4, maka di sini akan di looping sebanyak 4 kali. Dan itu merusak codingan untuk gambar yang ada namanya blur ini. Dikarenakan kalau gambarnya blur, maka sama codingan ini tidak dianggap sebagai edge. Dan itu mengakibatkan gambarnya jadi putih full seperti ini. Yang harus dilakukan adalah merubah ini menjadi 3 layer saja. Nah, nanti apabila sudah di run, hasilnya seperti berikut. Ada namanya gambarnya itu akan terdeteksi mana sih pinggirannya ini. Jadi di sini edge detection-nya berjalan dengan baik apabila melakukan konvolusi 3 layer, yakni di sini mengabaikan alfanya. Kemudian oh ya, belum saya ini coba di-clear terlebih dahulu. Oh iya, saya lupa mengapa ininya masih berwarna putih, dikarenakan ini masih dibagi 255. Seperti yang tadi saya bilang,
di sini gambar dengan part layer, gambar PNG transparansi tidak bisa dilakukan dengan pembagian 255, sehingga saya harus menghapus ini. Dan there we go, kita dapat gambarnya. Untuk namanya pinggirannya ini, yang edge detection ini seperti berikut, yang seperti tadi saya screenshot. Untuk namanya kasus yang lain kurang lebih untuk gambar JPG dan PNG sama saja. Misalnya apabila kita melakukan sharpen di sini, bisa dilihat bahwa gambar blur tadi menjadi lebih jelas. Sehingga di sini bisa dikatakan untuk fungsi sharpen juga di sini dapat berfungsi dengan baik. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.